أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya pada sore hari ini walaupun cuaca mendung gerimis tidak menghalangi kita untuk berkumpul bersama-sama mengkaji ilmu bersama-sama di majelis yang insyaallah diberkahi Allah ini. Shalawat dan salam selalu kita berikan kepada uswah hasanah kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kita semua selalu menjadi bagian dari pengikut beliau sampai hari kiamat kelak. Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah sehat santen ya. Sajane tabrakan kali jadwal polling nggih. Mboten nderek iki nggih. Mau dikam. Ngapunten nggih rada watone biasa mangsa perubahan musim niki masa-masane masuk angin nggih. Jadi rada watu-watu sedene insyaallah boten mengganggu majelis niki. Nggih, alhamdulillah niki pertama kali mengisi mriki nggih. Bulan kemarin saja nih bubut niku pun mengaturi minta 18 Juli gitu. Kan 18 Juli itu minta tolong juga untuk mengisi tok qadarullah pas enten acara teng Limbangan. Tadi alhamdulillah untuk pas Jumat ini pas jadwalnya kosong jadi insyaallah bisa ikut mengisi di majelis ilmu ini. Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita membicarakan antara Islam dan perempuan. Kalau zaman sekarang ini sering muncul stigma, sering muncul anggapan bahwa Islam adalah agama yang menindas perempuan. Agama yang mengekang perempuan. Kalau kita sering buka-buka YouTube kan nggih, sering iseng-iseng scroll Facebook, itu banyak sekali seperti itu. Mereka menganggap bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang terbelakang, yang membatasi perempuan, yang menindas perempuan. Dan sayangnya, banyak sekali dari kaum muslimin, kaum muslimah yang termakan dengan anggapan ini. Mulai dari yang percaya sampai yang menjadi pelopor, terutama dari kalangan Islam liberal. Ada yang dosen, ada yang ustadzah, sama saja. Padahal kalau kita lihat sejarah dunia ini, sebelum Islam datang, kalau kita baca sejarah, kedudukan wanita itu sangat rendah sekali. Bahkan wanita itu tidak dianggap sebagai manusia. Bahkan dianggap seperti properti. Orang Yunani dulu yang sebelum Masehi, puncak-puncaknya peradaban di situ, itu menganggap wanita sebagai sarana kesenangan biasa, pelampiasan nafsu. Orang Romawi yang notabene orang Kristen bahkan membolehkan anaknya itu untuk menjual anak perempuan atau istrinya. Orang Arab juga sama. Sebelum Islam datang, bagi orang Arab,
perempuan itu adalah aib. Ya. Bahkan anak itu boleh mewarisi istri ayahnya ketika ayahnya meninggal. Dan kadang-kadang saking malunya punya anak perempuan, banyak di antara mereka yang mengubur hidup-hidup anak perempuannya. Ini kita lihat betapa sedihnya, betapa rendahnya derajat manusia, derajatnya wanita sebelum datangnya Islam. Dan ketika Islam datang, Masya Allah, Allah mengangkat derajat wanita itu setinggi-tingginya. Allah Islam memerangi segala bentuk kezaliman dan menjamin setiap hak manusia, baik itu pria maupun wanita. Yang sebelumnya tidak ada hak, ya bahkan tadi tidak punya hak untuk hidup, tidak punya hak untuk berdiri sendiri, Islam memberikan hak. Bagaimana wanita boleh berpendapat, wanita boleh memiliki pendidikan, boleh berbicara dengan suaminya. Ada hak yang Allah berikan. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian, ya, sebaik-baik Muslim adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah yang paling baik terhadap istriku. Begitulah dalam Islam. Yang sebelumnya wanita itu warga kelas bawah, sekarang dijadikan kedudukannya sama seperti pria. Tapi ingat, ya, perlu kita perhatikan. Ini yang sering disalahpahami. Ketika kita mengatakan antara wanita dan pria itu sama, bukan berarti haknya sama. Islam itu menjunjung kesetaraan, bukan menjunjung kesamaan. Apa bedanya? Kalau kesamaan berarti sama rata, sama rasa. Punya 50 dapat 20, itu sama. Cuma dalam Islam seperti itu tidak bisa. Kenapa? Karena masing-masing orang itu punya kebutuhannya masing-masing. Maka Islam mengajarkan kesetaraan. Apa arti kesetaraan? Setiap orang diberikan sesuai dengan kebutuhannya. Maka laki-laki dan wanita itu tidak sama, tapi mereka setara. Artinya masing-masing punya hak, masing-masing punya kewajiban. Yang satu tidak lebih mulia daripada yang lainnya. Tapi walaupun ketika dikatakan tidak lebih mulia, bukan berarti harus haknya sama semua, tidak. Nggak bisa seperti itu. Karena wanita dan pria fisiknya beda. Masuk wanita kan jadi tukang batu, ya, jadi tukang ngecor, dari kilang minyak, ya nggak akan mau kalau wanita seperti itu, karena bukan fitrahnya. Sama, masuk laki-laki disuruh jahit, ya ada yang bisa, tapi mayoritas tidak sesuai, tidak pas dengan fitrahnya. Maka masing-masing memiliki tugas sendiri-sendiri. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 2, dan bagi para wanita itu mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi laki-laki mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Apa itu tingkatannya? Bahwa Allah menetapkan laki-laki sebagai qawwam. Apa itu qawwam? Qawwam itu berarti dia sebagai pemimpin, dia sebagai pelindung, pengayom. Jadi bukan hanya ngebosi saja, jadi merawat, mendidik, itu namanya qawwam. Maka Allah mengatakan qawwam itu karena artinya banyak sekali. Dan itulah makna fungsi sebagai suami. Karena memang kenapa Allah berikan kelebihan? Karena ada tugas khusus. Allah berikan haknya lebih, tapi juga Allah berikan kewajiban yang lebih banyak. Maka ketika kita membahas antara istri dan suami, insya Allah di sini sudah menikah sedang, ya. Kata sini yang belum cuma yang di depan, ya.
Maka Islam itu sudah menentukan istri punya hak dan kewajiban yang harus dilakukan. Maka kita harus tahu kalau kita mau menjadi, kita ya, ini ibu-ibu ingin menjadi istri yang solihah, menjadi wanita penghuni surga, tentu harus mengetahui apa sih haknya istri dan apa kewajiban suami supaya tahu. Ya. Sebenarnya saya sudah bisa menjadi istri yang solihah belum sih? Itu karena kita harus tahu haknya apa, kewajibannya apa. Dan insya Allah itulah yang akan kita bahas di pertemuan sore ini. Nah, sebenarnya banyak sekali ya. Nah, kemungkinan mau dibahas semua hak dan kewajiban nggak cukup kata sih. Nanti insya Allah mungkin sekarang hak dulu atau badai hak dulu apa kewajiban dulu, Bu? Nah, biasanya hak lah. Biasanya hak dulu atau kewajiban? Hak dulu. Orang-orang masih biasanya emang lebih tertarik sama hak dibandingkan kewajiban. Wah, saya hak rakyat itu apa? Tapi kewajiban rakyat, nanti saya lah. Ya nggak apa. Kita insya Allah untuk pertemuan ini kita belajar hak dari istri, dari suami. Dan insya Allah untuk pertemuan berikutnya baru kita bahas tentang kewajiban-kewajiban dari istri. Berarti harus ikut dua-duanya gitu, ya. Ampun, Pak. Wah, ini saya kemarin belajar sama Ustaz Asif. Ini loh hak suami hak istri itu seperti ini. Berarti Bapak harus seperti ini. Bapaknya bilang, Bu, dan haknya saya apa, Bu? Wah, saya nggak ikut, Pak. Berarti nggak usah. Belajarnya cuma hak istri, pas kewajiban istri nggak. Pas kewajiban istri bolos, Pak. Maka apa hak kemudian hak yang pertama dari istri yang wajib didapatkan dari suami. Ini berarti namanya hak itu harus dipenuhi oleh suami. Yang pertama adalah diperlakukan dengan baik. Yang dimaksud apa? Bahwa suami tidak boleh menyakiti, digauli dengan cara yang baik, tidak boleh menangguhkan hak istri ketika mampu, dan menampakkan wajah manis dan ceria di hadapan istri. Tadi sudah dibahas ya di hadis yang saya sebutkan tadi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang berbuat baik kepada keluarganya, sedangkan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Jadi hak dari suami, hak istri dari suami adalah bagaimana suami memperlakukan istri dengan baik. Dari wajahnya, jadi nek ketemu sama istri ya suami tidak boleh masang wajah yang cemberut terus mesem terus marah-marah terus. Nah, ini tidak boleh. Ya waktunya marah ya marah nggak apa-apa, waktunya jengkel ya jengkel nggak apa-apa. Tapi selalu berusaha menampakkan wajah yang ceria, selalu senyum kepada istrinya. Nah, kemudian yang kedua, hak istri adalah diberi nafkah. Karena tadi laki-laki adalah qawwam, adalah pelindung, pengayom, maka harus menafkahi istri karena istri adalah tanggung jawabnya suami. Ya. Jadi suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Yang wajib apa? Nah, nafkah itu ada nafkah wajib, nafkah sunnah, nafkah mubah. Yang wajib itu berarti yang harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, bisa membahayakan hidup. Contohnya makanan, papan atau rumah, pakaian, ya, tempat tinggal, dan yang lainnya. Yang esensial. Rumah tinggal ya listrik, gitu, ya. Makanan, listrik, sekolah, kalau sekarang ya, tambah sekolah, pendidikan yang memang harus dipenuhi. Itu yang wajib. Nah, kalau yang selainnya, kayak misalnya buat make up, insya Allah semua ibu pakai make up jantan ya, minimal bedak. Apa untuk TV, kulkas, kompor. Kalau yang memang butuh harus
Kalau kompor kan memang harus gitu. Kan kayak TV kan, kalau tidak ada TV kan masih hidup ya. Tidak ada orang yang meninggal karena tidak punya TV gitu. Kalau seperti itu berarti termasuk kebutuhan sekunder yang memang kalau dipenuhi boleh, tapi kalau misalnya kurang mampu ya ditinggalkan tidak apa-apa. Tapi kalau yang wajib itu biasanya semiskin apapun, sesusah apapun itu tetap harus diberikan. Maka Allah berfirman dalam surat At-Tolaq, hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Ini ya. Dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi ketika suami memberi nafkah, ya sesuai dengan kemampuannya. Nggak usah bela-belain utang, nggak usah bela-belain memaksakan diri, nggak. Ya dapatnya segitu, diberikan segitu. Jadi ya tentu ketika istri mendapatkan nafkah, ya digunakan dengan sewajarnya. Tahu suaminya sedang rezekinya seret, ya jangan dibikin boros gitu. Masuk gaji uang belanjanya cuma 10.000 per hari, belinya ayam, ya langsung habis. Buat satu orang nggak cukup gitu. Ya monggo. Berarti ketika suami memberikan sesuatu sesuai dengan kemampuannya, ya berarti tugas istri memanfaatkan nafkah yang diberikan sebaik-baiknya. Nah, kemudian ada yang perlu dicatat bahwa suami itu, kalau secara hukum Islam, tidak wajib menyerahkan seluruh penghasilannya kepada istri. Nah, misalnya, jadi memang ada suami. Ini modelnya bapak kalau ngeten, modelnya statistika. ATM tabungan dikasihin sama ibu, monggo silakan diurus sendiri. Nah, itu bisa saja, monggo. Nah, misalnya model laki-laki sing malas ngurusi keuangan. Tapi yang penting, boleh juga misalnya suami megang ATM-nya, nanti memberikan jatah tiap bulannya. Nah, itu yang wajibnya itu seperti itu. Jadi tidak harus diberikan semuanya, tidak. Yang penting ketika yang diberikan itu sudah mencukupi untuk kebutuhan istrinya dan tidak pelit. Ya. Jadi maksudnya apa? Tidak pelit itu ya misalkan gajinya banyak, ya istrinya minta perhiasan atau minta barang-barang mewah, kalau memang punya uang ya tetap dikasih. Jangan mentang-mentang kan kewajiban saya hanya memberikan nafkah wajib, terus yang penting kasih makan, pakaian sudah selesai ya. Seperti itu tidak boleh juga. Kalau suami yang peduli, ya kebutuhan istrinya, apa yang istrinya minta, selama dia mampu, silakan dipenuhi. Nah, kemudian patokan dalam hal nafkah, apa sih nafkah yang dikatakan cukup itu? Yang pertama, itu mencukupi istri dan anak dengan baik. Tentu sekarang beda zaman, beda ketentuan. Kalau zaman dulu, duit 1.000 itu sudah bisa buat beli, apa Bu? 1.000. Makan kenyang 1.000 sakit ya? Soto ini ada 1.000. Pas kalau ini ku beli teng Mbak Anam itu soto itu satu mangkok cuma 1.000. Saat ini 1.000 gorengan. Saat ini dulu itu 100 bisa buat beli gorengan masih 100.000 ya. Nah sekarang 100 pun betulnya Bu. Udah nggak laku 100. Permen pun 200 nih paling murah 200. Jadi memang beda zaman, beda kebutuhan. Maka sesuai dengan kebutuhan pada zaman tersebut, ya harus dicukupi. Jadi tadi yang dicukupi wajibnya makan, pakaian, pendidikan, ya, terus sandang, papan, ya rumah, tentu rumah yang pantas, yang cukup, sesuai dengan kemampuan. Nah yang kedua ini, dilihat dari kemampuan
suami apakah termasuk orang yang dicukupi rezeki atau tidak. Ya udah misalkan suaminya papan misalkan nggih. Nek suaminya cuma mampu nyewa kontrakan, ya sudah jangan minta rumah. Untuk makan kalau suaminya cuma bisa buat beli beras sama tempe, ya sudah seadanya saja. Jangan minta yang di luar kemampuan suami. Ini bukan barang. Tadi karena kewajiban suami memberikan nafkah ya sesuai dengan apa yang Allah berikan. Allah berikan banyak, ngasihnya juga banyak. Tapi ketika Allah berikan sedikit, ya terima dikasih sedikit. Nah, kalau misalkan suaminya punya harta banyak, tapi ngasihnya sedikit, bagaimana? Nah, nah, dalam Islam, kalau misalkan kan ada ya suami-suami pelit. Nah, ini kadang-kadang bahkan memberinya itu tidak cukup untuk makan, tidak cukup untuk kebutuhan. Maka kalau seperti ini, itu sahabiah Hindun itu pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suami saya Abu Sufyan itu termasuk orang yang sangat pelit. Jadi kadang-kadang itu saya tidak punya uang buat beli makan, tidak punya uang buat kebutuhan, sehingga saya ngambil duitnya tanpa izin. Maka seperti itu gimana Rasulullah? Maka Rasulullah berkata, ya nggak apa-apa. Nah, tapi jangan oke dulu, yes dulu, bukan berarti itu. Nah, aturannya, ada aturannya. Jangan langsung, berarti saya boleh ngambil tanpa izin, motor-motor. Ada aturannya, ada tata caranya. Aturannya apa? Mau kalau misalnya memang pelitnya itu untuk membeli yang wajib, membeli yang butuh. Tadi buat makan, buat sekolah. Misalkan biaya anak, ada SPP. Minta suami, Mas, ini apa namanya? SPP-nya belum bayar. Suaminya, wah, ngambil duit. Padahal kita tahu punya uang. Ya sudah, ngambil diam-diam tidak apa-apa buat sekolah. Tapi ini buat yang nggak boleh, buat beli barang mahal, beli kosmetik, itu barang, beli tas, beli sepatu, itu barang niku. Ya, jadi bolehnya mengambil itu secukupnya saja, hanya untuk kebutuhannya. Jadi esensial. Yang esensial memang harus dipenuhi. Kalau yang sekunder-sekunder kayak tadi, yang mewah-mewah, make up, kudung mode baru, HP, TV segala macam, ya kalau itu monggo izin dulu ya, jangan sampai ngambil diam. Nah, dan kalau untuk istri, apakah istri boleh bekerja atau tidak, boleh mencari nafkah atau tidak? Kalau dalam Islam boleh. Istri boleh mencari nafkah dan uang yang dihasilkan istri itu milik istri. Nah, makanya dalam Islam, suami itu ya, uangku itu uangmu, tapi uangmu sendiri. Itu suami. Istri berarti uangmu itu uangku, tapi uangku yang milik aku. Ya, kenapa kok boleh seperti itu? Karena dalam Islam, istri itu ketika boleh bekerja selama pekerjaannya tidak mengganggu fungsi istri. Maksudnya ya tetap merawat suami, tetap merawat anak-anak. Ketika tidak mengganggu berarti kan ada waktu lebih. Kalau dia manfaatkan sendiri, ya silahkan, keuntungannya untuk dia sendiri. Suami tidak boleh memaksa, gitu. Tidak boleh mengambil uang istri secara paksa, haram hukumnya. Minta boleh. Kalau minta kan berarti istri tinggal ngasih atau tidak, berarti terserah istri. Ngasih alhamdulillah, enggak ya? Ya alhamdulillah. Tentu kalau istri yang membantu suaminya itu jauh lebih baik. Karena kan yang namanya nikah ya suami istri itu bukan
Bertanding bukan siapa yang paling mulia, siapa yang paling berjasa, tapi bagaimana bekerja sama untuk menjalani kehidupan bersama-sama. Nah, kemudian yang ketiga, setelah mendapatkan nafkah, istri itu wajib, istri itu berhak untuk mendapatkan waktu bersama dari suami. Maksudnya apa? Jadi ya, suami itu sesibuk apapun wajib menyempatkan waktunya untuk ya duduk-duduk sama istri. Ini bahasa nih sekarang apa? Ngedet gitu. Ya. Pacaran itu nggak apa-apa, kan pacaran boleh setelah nikah. Jadi nih wong pesimpak pacaran, mau pacaran nih anak-anak itu ada yang mau pacaran, boleh pacaran, tapi nikah dulu. Ini mau udah nikah nggak apa-apa pacaran. Ya, kadang-kadang soalnya kalau udah nikah lama pacarannya hilang. Ya, untuk apa ya? Supaya tadi hubungannya itu tetap lebih tambah erat. Jangan sampai karena suami sibuk, istri sibuk, akhirnya bukan kayak suami istri, tapi cuma kayak dua orang yang hidup bersama. Nggak ada ikatan emosionalnya. Ini jangan sampai. Rasulullah sendiri yang mencontohkan. Kita tahu Rasulullah adalah orang yang tersibuk di dunia. Ya, bayangkan, pemimpin agama, pimpinan negara, pimpinan militer, ya, udah ngurus agama, ngurus masyarakat, ngurus tentara, ngurus peperangan. Kan bayangin sibuknya beliau, luar biasa kesibukannya. Tapi beliau sempat menyempatkan waktu untuk bermain dengan Aisyah, bercanda dengan Aisyah, ngobrol-ngobrol dengan Aisyah. Untuk menjaga hubungan antara suami dan istri. Termasuk ya, suami itu juga harus mau mendengarkan curhatan istri. Jadi kalau yakin sini tidak ada wanita yang tidak senang curhat. Ya. Semua wanita mesti senang ngobrol, senang gosip, senang cerita-cerita. Dan tentu kalau misalnya suami istrinya lagi cerita ya harus didengarkan. Cerita kadang kan kalau ibu-ibu ini pun cerita, wah itu udah panjang kali lebar kali tinggi, ngalor ngidul kemana-mana. Ya saya memang belum punya istri, tapi kan sering diceritai sama ada mbak, ada ibu. Wah ini kok udah cerita lah, garek geh. Poin lagi ngobrol itu perempuan bagian berbicara, laki-laki bagian mendengarkan. Soalnya sama-sama bicara gelut biasanya. Sama Nabi SAW juga pernah diceritakan. Jadi suatu saat Aisyah itu dalam sebuah hadis itu bercerita kepada Nabi. Jadi itu hadisnya panjang banget. Isinya apa? Isinya curhatannya Aisyah. Satu hadis itu sampai berapa? Mungkin ada 40 baris gitu. Isinya curhatannya Aisyah. Bagaimana Aisyah itu cerita kemarin tadi itu ngumpul sama ibu-ibu pada curhat tentang suaminya. Cerita itu ceritain semuanya. Dan Nabi bagaimana? Nabi tetap diam, mendengarkan dengan baik. Dan mendengarkan ini benar-benar mendengarkan. Jadi diperhatikan. Dan 1930 di lapangan bisa argumen Apa nih gue acara no? Dangdut. Nah, beliau itu mencontohkan kadang-kadang soalnya gini Bu. Ya saya juga pernah praktek ya. Kadang-kadang karena saking lamanya cerita, akhirnya duduk mendengarkan, tapi pikirannya udah kemana-mana gitu ya. Biasa tandanya itu apa? Matanya itu udah lirik kanan, lirik kiri. Kelihatannya mendengarkan, tapi udah mikir, wah nanti mau ngapain, nanti makan apa, itu kan biasanya. Tapi Nabi enggak, tetap didengarkan. Ya, bahkan ditanggapi, menunjukkan, wah saya benar-benar mendengarkan ceritanya. Tidak malah tadi mengawang-awang, malah tidak fokus. Kadang-kadang malah sambil main HP, ada nggak?
Istrinya lagi cerita, apa mas? Apa mbak? Jadi kan apa? Ya sikap yang kurang baik dari suami. Ya memang kadang-kadang wanita itu butuh didengarkan. Dan suami ya tadi, ya kadang-kadang walaupun karena pas capek, ya didengarkan saja. Kan mendengarkan juga tidak butuh banyak tenaga. Ini ngaji atau jam berapa gitu? Jam 5 gitu. Oke, masih lama. 20 menit lagi gitu. Nah, kemudian yang kelima, hak istri itu adalah mendapatkan pendidikan agama dari suami. Karena tadi, ketika suami sebagai pemimpin istri, itu bukan hanya menyediakan kebutuhan duniawi, kebutuhan jasmaninya saja, tapi juga harus memenuhi kebutuhan ukhrawinya. Maka tugas utama suami selain menafkahi istri adalah bagaimana memberikan pendidikan agama, mengajarkan pendidikan agama kepada istri dan anak-anaknya. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah merahmati ada seorang laki-laki yang bangun di waktu malam lalu mengerjakan sholat dan ia membangunkan istrinya untuk sholat. Ketika istrinya enggan, ia percikkan air ke mukanya supaya bangun. Dan kebalikannya juga sama. Semoga Allah merahmati wanita yang bangun di waktu malam lalu mengerjakan sholat dan membangunkan suaminya supaya suaminya ikut sholat. Dan ia memercikkan air ke muka suaminya jika suaminya enggan untuk bangun. Jadi suami istri itu tidak hanya saling mendukung dalam nafkah dunia, tapi bagaimana mereka saling mendukung dalam beribadah. Ya. Ketika tadi minimal tadi tahajud tadi itu kan, ketika suaminya tahajud, ya kalau istrinya tidur ikut dibangunkan, tahajud bareng, jamaah kalau bisa sekalian. Itu dulu itu almarhum saya gitu Bu. Setiap malam itu tahajudnya bareng terus berdua. Ini saya jamaah sendiri, soalnya bapak ibu 11, saya paling 3 atau 4 rakaat. Dulu kan masih kecil kan kon 11 setiap malam ya rada alas-alasan gitu, selak ngantuk. Jadi dulu masih kecil ya, biasanya 4 rakaat tahajud, 1 rakaat witir, habis itu tidur lagi. Ya tadi, tapi bapak ibu itu ikut beribadah bersama-sama. Yang satu lupa ikut diingatkan. Yang satu lalai ikut ditarik. Tapi tentu kalau yang bagian wajibnya adalah yang suami. Ya, bagaimana suami itu memastikan istrinya itu tetap berada di jalan yang benar. Ya, mungkin istrinya mungkin karena sibuk tidak pernah ikut majelis ilmu, karena sibuk di rumah, ya suaminya yang bertugas memberi ilmunya, diceritakan harus seperti ini, istri yang baik itu seperti ini. Ya, karena saya belum punya istri ya tak contohkan orang tua ya begini. Kan contohnya kan yang saya lihat kan orang tua saya. Nah ibu niku kan termasuk yang tidak pernah aktif Bu. Nah, ini sing Aisyah pernah lihat Ibu Partin dari kegiatan Aisyah? Jarang sekali. Sekarang iya Bu, dulu nggak pernah nggih. Dulu tidak pernah. Kenapa? Di rumah sih sibuk. Apalagi ada anak yang istimewa nih kok nggih. Nah, ini kan nggak bisa ditinggal. Masuk kenapa? Betul ke sini bawa Ahmad diajak sini, wah rame. Ngamuk-ngamuk nanti nggak jadi ngaji nanti malah. Nah, terus bagaimana dapat ilmunya? Ya bapak yang ngajarin. Ini loh Bu, nih istri itu harus seperti ini. Nih salah diingatkan, nanti nggak boleh seperti ini. Nanti kalau dia baik, ayo diingatkan. Waktunya sholat, ayo sholat. Waktunya tahajud, ayo tahajud. Puasa sunnah, ayo puasa sunnah. Ya. Ketika suami yang baik itu bisa menjadi pemimpin yang baik, mengajak kepada Islam, mengajak kebenaran.
itu pahalanya luar biasa. Menjadi penunjuk arah bagi istrinya. Nah, itu kan hak yang harus diterima. Nah, sekarang ada beberapa hak. Ini haknya bukan hak menerima, tapi hak untuk terlindung dari perbuatan suami. Jadi apa-apa yang dilarang untuk dilakukan oleh suami. Yaitu apa? Yang keenam ya, berarti suami itu dilarang memukul wajah dan menghina istri. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku tidaklah pernah sama sekali, melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memukul pembantu, begitu pula memukul istrinya. Beliau tidak pernah memukul sesuatu dengan tangannya kecuali dalam jihad berperang di jalan Allah. Jadi Rasulullah itu tidak pernah memukul bawahannya, tidak pernah memukul istrinya. Bahkan tidak pernah memukul siapapun, kecuali ketika berperang. Menunjukkan larangan tidak boleh suami itu karena marah, karena jengkel, kemudian main tangan. Itu haram hukumnya. Dalam Islam itu mutlak dilarang. Nah, kemudian bagaimana dengan ayat Al-Quran, surat An-Nisa yang menjelaskan bahwa ketika perempuan itu nusyus, boleh dipukul. Nah, ini kita harus lihat ayatnya. Maka di ayat ini, Allah membolehkan suami untuk memukul ketika istri itu nusyus. Nusyus itu apa? Itu adalah ketika istri itu durhaka kepada suami atau melakukan hal-hal yang mengancam kelanggengan pernikahan. Ya, tidak mau taat itu berarti tidak mau taat dalam kebaikan ya. Ketika disuruh untuk berbuat baik tidak mau mendengarkan, bahkan mungkin mengangkat suara dia kepada suaminya. Maka di sini Allah memerintahkan boleh memukul, tapi tidak boleh langsung memukul. Ada tahapannya. Yang pertama, ketika istri berbuat seperti itu harus dinasihati dulu. Dikasih tahu, dibilangin. Kalau dibilangin oke, ya sudah selesai, tidak boleh lanjut. Ketika dinasihatin tidak memban, cara yang kedua, pindah ranjang. Jadi masih satu rumah, cuma tidur di tempat yang berbeda. Kok masih tidak memban juga, baru boleh dipukul. Tapi pukulannya bukan pukul yang hajar, bukan pukul yang keras, enggak. Ada kaidahnya. Ada aturannya, sama tadi. Ada aturan mainnya. Jadi pertama, bahwa pukulan itu adalah langkah terakhir. Jadi tadi, tahapannya harus dipenuhi dulu. Nasihati, pisah ranjang, baru pukul. Gak boleh, itu salah, pukul. Gak boleh. Istri bikin marah, pukul, betul bareng. Istri bertengkar sedikit langsung pukul, gak boleh seperti itu. Haram hukumnya. Ini suami yang dolim kalau seperti itu. Pukulan adalah langkah yang paling. Nah, setelah nasihati, pisah ranjang nggak memban, baru dipukul. Nah, bagaimana cara memukulnya? Pertama, tidak boleh memukul wajah, kepala, dan badan. Ya, jadi tidak boleh nampar, gak bareng. Kena sini daerah-daerah yang ada organ-organ pentingnya, dada, perut, nggak boleh. Bahaya, karena kalau kena bisa berbahaya. Yang ketiga, tidak boleh sampai membekas. Oke. Jadi, jangankan luka, membekas merah dikit, itu nggak boleh. Jadi, namparnya sampai ada bekas tangannya, itu dosa berarti suaminya. Boleh itu suaminya. Istri juga sama berarti, istri kalau mukul suami sampai bekas, sama berarti. Tapi kan biasanya ini suami yang lebih punya power biasanya. Makanya kan ini kan kenapa ditekankan kepada suami? Karena suami itu yang punya kekuatan, punya fisik lebih, yang memiliki kecenderungan untuk memukul tadi. Istri kadang bisa. Kadang ada istri yang memukul suami, ada. Dolim juga dolim sama. Hukuman salah sama-sama salah. Bukan berarti ketika Rasulullah menyebutkan suami tidak boleh memukul istri, kemudian istri tidak boleh memukul suami. Boten sama. Ketika suami tidak boleh memukul istri, ya sama, istri juga tidak boleh memukul suami.
Nah, tidak boleh menegas dan tidak boleh meninggalkan luka dalam. Jadi ada sing di luar nggak kelihatan, di luar nggak kelihatan luka tapi pendarahan dalam. Kan ada. Itu juga boleh. Jadi tidak boleh luka luar, tidak boleh luka dalam. Bayangkan Bu, mukul gimana coba cara mukulnya? Nggak boleh macah, nggak boleh benda, nggak boleh ada luka, nggak boleh ada bekas. Dan yang terakhir tadi, tidak boleh memukul ketika istrinya sudah taat. Maka ada sahabat yang mengatakan kalau Rasulullah itu ketika memukulnya itu menggunakan siwak. Jadi siwak gini, pasti HP yang ada. Ayo. Nah, gitu. Gini aja. Nah. Bisa mana-mana HP ini. Gitu memukulnya. Jadi sini di tangan. Di tangan atau di kaki tadi tidak boleh sampai bekas. Jadi kalau ada merah-merahnya itu udah zalim itu, buatan barang itu dosa suaminya kalau seperti itu. Dan ketika istrinya ketika diingatkan, ayo Bu taat, kemudian taat, gak boleh dipukul lagi. Ya sudah, nggih minta maaf Pak, minta maaf aja, sudah minta maaf nggih. Ya saya minta maaf, nggak mengulangi lagi. Mau tetap dipukul nggak boleh. Sudah minta maaf, sudah taat, sudah gak diulangin, selesai, nggak boleh dipukul. Makanya kadang-kadang orang di luar Islam itu ketika membaca ayat, wah Islam itu boleh memukul istrinya, wah Islam itu zalim sama perempuan. Ini soalnya orang-orang yang membaca ayat di luar konteks, tidak membaca dalil-dalil yang lain. Dia itu kalau mikir, wah memukul itu seperti apa? Orang lagi berkelahi gitu, ya. Dipukul mukanya sampai bengkak, dipukul dipatahkan tangannya, dipukul perutnya sampai muntah darah seperti itu kan pikirannya seperti itu. Padahal kan seperti itu nggak boleh. Tadi bayangkan pukulan apa yang nggak boleh bekas, yang nggak boleh luka, nggak boleh merah saja tidak boleh. Ya, berarti pun pukulannya paling kayak jauh paling kayak tampar-tampar ringan gitu aja, kan nggak bukan mukul ini, kan cuma main kayak pukul mainan saja gitu. Nah, ya kalau dia benar-benar belajar Islam, nggak akan bilang seperti itu. Ya. Hanya Islam yang mengatakan bahwa ada batasan, ya bahwa laki-laki itu tidak boleh memukul istrinya, itu hanya Islam. Nggak ada di tempat lain, Bu. Nggak ada agama lain yang mengatakan laki-laki tidak boleh memukul istrinya, enggak ada. Cari di Hindu, cari di Kristen, cari di Yahudi, betul. Aturan seperti itu enggak ada. Cuma ada di Islam. Nah, kemudian yang ketujuh, nah, bahwa suami itu, istri itu berhak dalam hubungan intim, ya. Jelas bahwa namanya apa? Suami istri adalah bagaimana melampiaskan nafsu dengan jalan yang halal. Maka suami tidak boleh kok melalaikan istrinya. Diriwayatkan dari Abu Darda bahwa sahabat Abu Darda ini adalah sahabat yang rajin ibadahnya. Saking rajinnya itu setiap malam dia tahajud, tidak pernah tidur. Jadi kan tidak pernah tidur, juga tidak pernah bergaul dengan istrinya. Sampai istrinya itu kayak marah gitu lah, protes, mukanya itu udah gak enak. Akhirnya Salman Al-Farisi, temannya Abu Darda, itu kan berkunjung ke rumahnya. Tanya, Mbak, kenapa kok mukanya itu mesem banget loh? Mukanya kok jengkel banget, kenapa? Ini loh Mas Salman, temanmu Abu Darda ini, itu kayak seakan-akan mau meninggalkan dunia. Setiap malam itu tahajud, terus gak pernah tidur. Saya gak pernah ditemenin. Nah akhirnya Salman ngomong sama Abu Darda, wahai Abu Darda, kamu tahu nggak bahwa masing-masing itu punya hak sendiri-sendiri. Allah punya hak, kamu wajib untuk beribadah kepadanya. Dirimu, jiwamu juga punya hak. Kamu wajib memenuhinya dengan makan, dengan minuman. Dan istrimu juga punya hak yang harus kamu penuhi. Maka jangan ibadah terus. Ya Allah dipenuhi, tapi yang hak-hak yang lain yang menjadi tanggunganmu juga harus dipenuhi. Nah, Abu Darda kan
nggak terima. Maksudnya kan mosok mau ibadah kok dilarang, itu nggih bahasanya nggih. Mosok saya mau tahajud kok nggak boleh. Hanya protes sama Rasulullah. Ya Rasulullah, seperti ini diadukan. Maka Rasulullah berkata, Salman benar. Yang dikatakan Salman itu benar. Iya, memang kamu boleh ibadah, silahkan. Bahkan harus ibadah. Rajin ibadah sangat dianjurkan. Tapi jangan sampai ibadahmu itu melalaikan dari kewajiban yang lain. Istri punya hak harus ditunaikan. Dirimu punya hak harus ditunaikan. Anak-anak punya hak harus ditunaikan. Kemudian yang kedelapan, bahwa suami tidak boleh berprasangka dan mencari-cari kesalahan istri. Rasulullah SAW bersabda, beliau melarang seseorang itu mendatangi istrinya di malam hari dan mencari-cari tahu apakah istrinya berkhianat kepadanya dan atau mencari-cari kesalahannya. Jadi suami itu cemburu boleh. Cemburu wajib. Bahkan Rasul itu melaknat laki-laki yang tidak cemburu. Karena laki-laki yang tidak cemburu adalah laki-laki yang sudah kehilangan rasa malunya, sudah kehilangan rasa kehormatannya. Cemburu silahkan, yang nggak boleh terlalu curiga. Begitu istrinya kelihatan ketemu langsung dikatakan sudah selingkuh, sampai diinterogasi. Oh, kamu tuh sama siapa? Ngapain aja? Dicari kesalahan-kesalahan itu seperti itu tidak boleh. Ya bertanya cemburu baik-baik gak apa-apa. Ditanya baik-baik, itu siapa? Oh temen, ya udah temen. Oh itu rekan kerja, ngapain aja? Seperti ini, udah selesai. Istri sudah bercerita, jangan dikatakan, jangan terlalu curiga. Wah ini istri saya bohong, istri saya menipu, nggak boleh. Kalau memang bohong bagaimana? Ya kita husnuzon saja. Selama belum melihat buktinya, nggak usah cari-cari kesalahannya. Karena kebanyakan orang itu kadang itu rumah tangga itu kandas karena pasangan yang terlalu curiga. Kemudian yang terakhir, pas niki adalah istri itu ada hak untuk meminta cerai atau khulu. Kalau dalam Islam, cerai itu hanya boleh hanya sah ketika diucapkan oleh suami. Jadi saya talak kamu, saya ceraikan kamu, itu hanya boleh diucapkan oleh suami. Maka kalau istri mengatakan, wah saya mau cerai, itu nggak jatuh hukum, Bu. Wah saya mau pisah sama kamu, itu tidak jatuh hukum. Tapi kalau laki-laki mengatakan, karena marahnya kemudian mengatakan, saya ceraikan kamu sekarang, itu langsung jatuh talak. Walaupun bercanda, walaupun marah, itu tetap jatuh talak. Maka Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, ada 3 yang seriusnya, yang bercandanya itu sama dengan seriusnya. Artinya diucapkan dalam keadaan bercanda tetap jatuh hukumnya. Yaitu akad, talak, dan sumpah. Akad nikah, walaupun bahasanya bercanda-bercanda, kalau dia akad beneran, ada wali, ada saksi, jatuh akad nikah. Walaupun ceritanya guyonan praktek, tetap jatuh akad nikah. Talak sama, walaupun dia bercanda, ketika emosi, ketika marah, langsung mengucapkan cerai, itu tetap jatuh. Nah, kalau istri bagaimana? Kalau istri itu bukan menceraikan, tapi meminta cerai, atau dalam Islam namanya khulu. Khulu itu bagaimana? Ketika istri itu mau minta berpisah kepada suaminya, maka dia mengembalikan maharnya atau memberikan denda sesuai dengan kesepakatan. Ini biasanya mengajukan ke kantor agama gitu. Pak, ini saya mau mengajukan khulu karena seperti. Dan mengajukan cerai ini tidak sembarangan, ada syaratnya. Ada 3 syarat di mana istri itu boleh mengajukan cerai. Yang pertama, istri itu membenci keadaan suami atau suami itu tidak bisa memenuhi kewajibannya. Ya. Suami tidak bisa memenuhi haknya, tidak menafkahi, tidak memenuhi hak hubungannya, hak
dalam tempat tidurnya, atau mungkin malah tidak menjaga keamanannya, suami yang sering mendolimi istrinya, itu boleh meminta cerai. Yang sering main tangan dan semacamnya. Atau yang kedua, kebalikannya, istrinya khawatir tidak bisa memenuhi kewajibannya. Jadi suaminya bisa, cuma istrinya, wah, kok kayaknya kalau suaminya minta seperti ini saya tidak bisa. Tidak mampu ya. Bukan tidak mau, tapi tidak mampu. Kalau tidak mau, itu nggak boleh. Beda lagi. Tapi ini tidak mampu. Misalnya, suaminya itu pengen banget. Kok ternyata istrinya itu tidak bisa memberikan anak. Ini kan tidak mampu, Nah, mungkin karena khawatir kalau misalnya kok begini terus, dan dia itu tidak mau suami yang ngambil istri baru, kalau tetap berdua, nanti khawatirnya malah suaminya akan menjauh. Nah, itu boleh mengajukan khulu. Dan yang ketiga, nah ini, istri tidak bisa menunaikan kewajiban kepada Allah karena suaminya. Jadi suaminya itu malah menghalanginya untuk beribadah. Dia tidak bisa sholat. Nah, ini maksudnya ibadah yang wajib, Suaminya itu melarang untuk beribadah yang wajib. Kalau beribadah yang sunnah, selama larangannya itu benar, nanti kita bahas tentang kewajiban, bagaimana istri itu tidak boleh puasa sunnah kalau ketika ada suami, tidak boleh sholat sunnah ketika ada kewajiban sama suaminya, nanti kita bahas. Tapi kalau yang wajib-wajib, misalnya kalau suami melarang sholat wajib, atau suami melarang puasa Ramadan, suami melarang memakai jilbab, itu kan berarti kan suaminya menyuruh untuk berbuat maksiat. Maka seperti ini adalah bisa menjadi alasan untuk khulu. Dan ini syaratnya ini harus dipenuhi, Dan kalau tidak ada syarat yang syar'i seperti ini, tidak boleh sembarangan meminta cerai. Jadi nggak boleh kok dengan alasan kayak artis gitu, sudah tidak cinta, sudah tidak ada rasa bahagia, sudah alasan sudah punya cinta yang baru. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Ada nama CLBK gitu, Nah. Kita CLBK, Bu. Berarti ibu-ibu gaul berarti. Nah, kayak gitu nggak boleh seperti itu. Rasulullah SAW bersabda, wanita mana saja yang meminta talak tanpa ada alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau surga. Jangankan masuk surga, Bu, nyium baunya saja tidak bisa. Dan Rasulullah katakan, bau surga itu tercium sampai jarak perjalanan 100 tahun. Bayangin, jarak 100 tahun itu sudah bisa muter bumi berapa kali. Itu bau surga tercium sampai situ. Tapi wanita yang gampang minta cerai, hanya tadi karena alasan-alasan yang sepele, artinya dia tidak sabar, dia mudah terbawa nafsunya, maka tidak akan mencium bau surga. Tapi kalau memang tadi ada alasan yang syar'i, karena tadi suaminya tidak memenuhi kewajiban, suaminya tidak mau menunaikan hak istrinya, suaminya melanggar kewajiban-kewajibannya, menyakiti istrinya, mendolimi istrinya, atau mungkin bahkan suaminya melarang dia untuk berbuat kebaikan, untuk menjalankan kewajiban kepada Allah Ta'ala, maka boleh istri punya hak untuk meminta cerai. Jadi Islam itu sudah mengatur semuanya, seluruh detail dari kehidupan itu sudah diatur, sudah dijaga. Jadi untuk kasus umum, ya memang nggak boleh dianjurkan untuk tidak bercerai. Tapi kalau dalam kasus-kasus tertentu di mana suaminya itu memang sudah tidak kelewatan, sudah tidak bisa tertolong, sudah tidak bisa dinasihati lagi, Allah masih memberikan jalan keluar. Jadi pernikahan itu bukan seperti penjara yang tidak boleh keluar sama sekali. Tidak seperti Kristen, Bu. Kalau di Kristen itu, ini yang Kristen sesuai dengan Bibelnya, Kalau Kristen sekarang kan Kristen liberal, itu Kristen seenak dirinya sendiri, seenak nafsunya sendiri. Kalau dalam ajaran Kristen yang di Injil, yang di Bibel, itu
wanita itu ketika sudah menikah tidak boleh bercerai kecuali kalau berselingkuh. Suaminya berselingkuh. Dan ketika sudah bercerai pun tidak boleh nikah lagi. Bayangin Bu, kan kasihan ya. Sudah salah pilihan pertama, habis itu nggak boleh bikin pilihan yang lain. Kan kasihan wanitanya. Dan ini hanya untuk wanitanya. Kalau prianya monggo terserah. Mau nikah lagi, mau kawin lagi boleh. Nah, ini kan tidak adil untuk perempuan. Makanya Allah memberikan keadilan, memberikan hak yang setara dalam ajaran Islam. Oke, alhamdulillah pas jam 5 lebih sedikit. Nah, untuk kewajiban istri, nah ini juga penting, nggih. Nanti insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, ini yang lebih penting kewajiban. Nek hak itu kan dikasih alhamdulillah, kalau tidak dikasih kita tuntut di akhirat. Tapi kalau kewajiban ketika kita tidak melakukan, kita yang dituntut sama kalau kita ya. Berarti kalau ibu-ibu tidak melaksanakan kewajiban, berarti nanti yang dituntut sama suaminya. Nah, kan berarti bahaya. Kayak nek sekarang hadir, besok jangan tidak hadir, nanti saya diprotes sama suaminya. Masih kemarin ngajarin hak kok nggak ngajarin kewajiban. Saya dituntut terus nggak pernah dikasih hak. Ya, aku kalau ada, mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan terlebih dahulu. Benar? Kalau tidak ada atau mungkin mau dipikir-pikir dulu nanti disampaikan di pertemuan berikutnya boleh. Ya, enggak. Jika ada salah kata maka datangnya dari diri saya sendiri dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika ada kebenaran maka datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga kebenaran itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila taufiq hidayah wal inayah. Nun wal qalami wa ma yasrun fastabil khairat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.